Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada hari keberapa? 11, 12 dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikannya sampai maghrib nanti. Dan khusus hadirin pada hari-hari ini, terutama nanti sebelum maghrib, sebagai satu waktu ijabah untuk berdoa, terutama sekali untuk keselamatan Tentara Nasional Indonesia yang kapal selamnya belum diketemukan sampai hari ini setelah hilang kontak KRI Nanggala 402. Kalau kita lihat di media sosial, para awak kapalnya pun kalau sholat, kapalnya naik dulu ke atas, gelar sejadah di atasnya. Jadi memang mereka orang-orang yang ahli ibadah juga, para tentara ini. Semoga Allah Ta'ala segera kasih kita kemudahan, ya, para aparat yang mengurusnya pun segera menemukan terutama 53-an nyawa yang ada di dalamnya selamat, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena persediaan oksigen cuma sampai jam 3 tadi dini hari, 72 jam setelah hilang kontaknya tadi. Baik, hadirin, apapun yang terjadi dalam skenario takdir Allah Ta'ala, tetap kita beriman dan kita meyakini itu yang terbaik dari Allah. Tidak boleh kita sangka buruk dengan apa-apa yang terjadi. Makanya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu yang kita tidak tahu, mungkin ya seseorang di antara kita bisa terjadi juga kejadian seperti itu. Tapi kalau rohani kita tetap menjadi rohani yang baik, rohani kita rohani yang dicintai oleh Allah, maka insya Allah apapun yang terjadi akan menjadi yang terbaik bagi ketinggian derajat kita di sisi Allah. Sudah kita ketahui para khalifah terdahulu, terutama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua meninggal dalam bersimbah darah. Semua mati syahid. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Utsman dibunuh oleh Abdullah bin Sabah CS, Yahudi yang pura-pura jadi Islam. Sementara Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam. Semuanya menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Hadirin, penting kita dalam puasa Ramadan ini untuk pertama kali kita mengkoreksi, yaitu rohani kita. Karena seorang yang dia cuma memperdulikan zohir, wajah boleh di make up, dirapikan, pakaian, ini, itu, dan macam-macamnya secara zohir, itu tidak akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah sedikit pun, kecuali rohaninya baik. Karena zohir ini mengikut yang rohani. Hadirin, kita sudah menjadi orang beriman ini sebenarnya
bukan iman yang baru. Boleh kami katakan kita sedang menjalankan estafet keimanan. Ada lari maraton Pak, ya 10 kilometer, ya 10.000 meter. Ada lari sprint yang 100 meter. Yang orang Indonesia dulu tuh pernah juara berapa gitu ya, siapa namanya dari Lombok tuh? Lalu, ya Muhammad lalu apa Zuhur apa. Hadirin, ada juga lari yang disebut lari estafet 400 meter yang dimainkan oleh 4 orang. Lari estafet ini dia harus menyampaikan tongkat ini sampai ke putaran 400 meter sampai terakhir itu. Kalau tongkat itu jatuh di tengah jalan atau orang yang nggak sampai sana, berarti dia tidak sampai kepada finish yang sukses. Kita ini sebenarnya sedang menjalankan estafet keimanan. Kita sudah beriman di alam roh. Kita semua sudah beriman di alam arwah. Seluruh manusia, bahkan seluruh manusia saya katakan. Makanya ketika ada mu'alaf baru masuk Islam, seorang yang baru masuk Islam mu'alaf, kita katakan Bapak tidak beriman yang baru. Bapak bukan orang Islam yang baru. Bapak, saudara, Anda, saudari, Anda sudah beriman ketika di alam arwah. Mana dalilnya? Di dalam surat ke-7, surat Al-A'raf, pada ayat ke-172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini biasanya enggak dinyalain karena penyalain aja. Tolong matiin dong. Aturan yang dinyalakan yang ini aja nih. Ya, makasih. Hadirin, jadi dalam ayat ini Allah firmankan ketika Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka di alam arwah. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah Ta'ala mempersaksikan kepada mereka. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua manusia menjawab, betul ya Allah. Kami menyaksikan keesaan Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Ini semua manusia hari ini, mau yang ada di permukaan bumi atau di bawah bumi, yang ada di atas bumi atau di bawah bumi, maksudnya sudah meninggal, semua di alam arwah beriman kepada Allah. Mau Nabi Adam kayak Nabi Nuh, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, mau Fir'aun, Qarun, Haman, Raja Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya termasuk Abu Janda, ya, beriman juga semuanya. Semuanya beriman kepada Allah, hadirin. Jadi kita patut bersyukur karena kita sedang memegang estafet keimanan ini. Para jamaah, makanya kalau ada satu anak bayi dari keluarga non-muslim meninggal dunia, anak ini belum diajarkan apa-apa dari akidah bapak ibunya, belum dibaptis, dan dia belum paham mengenai agama apapun. Kalau dia meninggal masih usia belum tamyiz, belum mumayyiz, belum bisa membedakan ini itu, mana yang najis, mana yang tidak, maka anak kecil seperti ini masuk surga, sekalipun anak non-muslim. Tetapi kalau dia sudah apa? Kalau sudah dia diajak ajaran agama bapak ibunya, maka akan diikutkan dengan agama bapak ibunya. Nabi bersabda dalam banyak hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, fitrah beriman sejak di alam arwah. Fa abawahu yuwahidanih, bapak ibunya lah yang menjadikan ia Yahudi, au yunassirani, bapak ibunya menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, bapak ibunya lah yang menjadikan dia Majusi. Makanya anak-anak non-muslim yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, ia akan menjadi wildanum mukhalladun, anak-anak muda yang membawa minuman-minuman untuk para ahli surga nanti, menjadi pelayan-pelayan. Ada dalam surat Al-Insan
ayat ke-19-nya itu. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Anak-anak muda yang Allah kekalkan, yang mereka berkeliling-berkeliling untuk para penghuni surga. Hadirin, jadi kita semuanya ini sudah berada di alam arwah, beriman kepada Allah, tidak terkecuali. Ya, ini yang harus kita bagaimana betul-betul menjaga daripada rohani kita. Seseorang yang dia cuma memperdulikan zohirnya aja, mukanya lagi dipermak, di ini itu. Ini kalau kita mati saja hadirin, cuma jadi makanan tanah itu. Cuma jadi makanan cacing dan belatung hadirin. Tetapi betapa banyak orangnya, betapa banyak dalilnya. Dalam hadis-hadis derajat hasan, bahkan sahih Muslim, Nabi bersabda, innallaha harramal arda an ta'kul ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Bahkan kita dapati orang-orang soleh hadirin sudah 100 tahun meninggal dunia, jenazahnya masih utuh. Kenapa? Kekuatan rohani yang membuatnya seperti itu. Para nabi jasadnya masih utuh. Kenapa? Kekuatan rohani yang membuat seperti itu. Hadirin, para jamaah dirahmati Allah, kalau dalam sahih Muslimnya, Nabi berkata begini. Dalam hadis sahih Muslim 6000 sekian lah nomornya itu. Nabi katakan, ketika aku di Isra Mi'rajkan, marartu bi Musa, aku melewati kuburan Nabi Musa. Lailata usriya bi, ketika aku di Isra dan Mi'rajkan. Maka aku melihat, kata Nabi, aku melewati kubur Nabi Musa, wa huwa qaimun yusalli fi qabrih, yang mana Nabi Musa sedang berdiri di kuburnya menjalankan sholat hadirin. Tapi bukan sholat yang wajib lagi, sholat yang untuk kenikmatan para nabi di alam kuburnya. Sampai dalam riwayat yang lain Nabi sabdakan derajatnya hasan, al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup di alam kuburnya menjalankan sholat. Kenapa? Kekuatan daripada rohani para nabi ini hadirin. Makanya kalau orang yang sudah estafetnya tadi terlepas, lari estafet 400 meter terlepas kayunya itu, kalau permainannya mungkin bisa diulang. Tapi kalau permainan kehidupan sudah mati, mau mengulang lagi mustahil. Hatta yalijal jamal fi sambil khiyat, sehingga seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Mustahilnya itu orang-orang yang tidak beriman di akhirat nanti minta kembali ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia untuk beriman, untuk beramal soleh. Mustahil. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini penting. Ya, kita dalam masa puasa Ramadan ini, marilah kita introspeksi hadirin. Kita kembali mengingat, ya Allah, sampai di mana rohani saya terbentuk. Karena dari rohani yang baik ini akan terciptalah suasana baik. Indonesia hadirin, Indonesia sebagai mayoritas, kalau musibah banyak, ini banyak, ya, kemudian malapetaka banyak, kita salahkan diri kita. Kita yang rohaninya belum baik lagi. Makanya ada 2 alasan saja kenapa kita masih dipanjangkan umur kita, Pak. Yang pertama, yaitu karena amal soleh kita belum banyak. Allah masih ulur lagi waktu kematian kita supaya kita beramal soleh di sisa umur kita ini. Yang kedua hadirin, karena taubat kita belum betul, sehingga waktu yang tersisa ini Allah kasih kesempatan kita untuk kembali bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebab orang-orang yang cari dunia, Enggak ada jaminan dari Allah dia pasti dapat, enggak ada jaminan. Oke lah kalau dia dapat belum tentu banyak. Kalau banyak pasti belum puas. Kalau puas pun pasti tidak abadi. Tapi kalau seorang cari akhirat saja, dijamin oleh Allah pasti dapat. 2 rakaat qobliyah subuhnya saja mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat mengharamkan diri kita dari masuk api neraka. Pasti dijamin dapat. Kalau sudah dapat hadirin, dapatnya pun banyak. Kalau sudah banyak pun dapatnya puas.
Kalau sudah puas pun masalah akhirat pasti abadi. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, makanya ketika seorang dia rohaninya kuat, ini akan membawa keberkahannya sampai alam kubur. Dan kalau kita ditanyakan orang yang apa? Orang yang normal jawabannya, Pak, Anda mau hidup enak, Pak? Adakah orang kalau ditanya mau hidup sengsara, susah? Enggak ada lah. Semua orang mau hidup enak, mau makan enak, mau punya tempat tinggal enak. Semua orang mau punya kendaraan yang baik, punya pekerjaan penghasilan yang baik. Pernahkah kita berpikir kalau roh kita sudah terlepas dari jasad, itu ada proses enak dan tidak enaknya, hadirin? Contohnya hadirin, kalau rohani ini mengikut orang biasa deh. Kita contohkan yang apa ini beritanya kita ketahui, ya. Rohani yang baik ini membuat bahkan di alam kubur jasad seorang ini tidak hancur, hadirin. Hadirin, ulama Indonesia ini yang menjadi guru-guru besar, ulama-ulama hebat di Mekkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, itu sudah ada pada tahun 1860-an. Ya, ulama-ulama Indonesia, Pak. Yang pertama adalah dari Betawi, Syekh Junaid Al-Batawi dari Pekojan. Syekh Junaid Al-Batawi dari Pekojan kemudian meninggal dunia, naik lagi muridnya, yaitu Syekh Nawawi Banten dari Tanara, Kampung Tanara, Banten. Yang kitabnya sangat terkenal itu di Indonesia, Kasyifatus Saja, Syarhi Safinatun Najah. Ya, hadirin, kemudian Syekh Nawawi Banten pun meninggal dunia, naiklah siapa? Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Ya, setelah itu barulah Syekh Zaini Dahlan. Makanya ketua pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan nama beliau yang asli. Nama beliau itu Muhammad Darwish. Ahmad Dahlan itu dari gurunya Ahmad Minangkabawi sama Syekh Zaini Dahlan. Yang Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi diambil Ahmadnya, yang Dahlan diambil dari gurunya Zaini Dahlan. Digabungkan menjadi nama alias daripada pendiri Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, termasuk setelah itu Syekh Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan yang sempat pulang ke Indonesia dan makamnya di Madura di Bangkalan, termasuk Mbah Hashim Asy'ari. Saya sendiri masih ketemu tahun 2002 dengan ulama Indonesia yang boleh mengajar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada halaqah-halaqah, Pak. Tahun 2002 ketika saya masih di sana, itu saya pernah ngaji langsung dengan penulis dari syarah kitab Imam Nawawi Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Namanya Syekh Abdul Fattah Rawa dari Riau. Rawa dari Riau. Tahun 2002 itu. Itu pun sudah usia di atas 85 tahun. Udah sepuh banget. Dan orang-orang Indonesia, orang luar negeri ataupun orang Arab Saudi sendiri yang boleh mengajar di Masjidil Haram itu sudah dapat persetujuan dari pihak kerajaan dan pemerintah serta ulama sana, enggak sembarangan. Nah, ulama Indonesia yang kami dapati tahun 2002 itu sampai sekarang belum ada lagi yang punya majelis di Masjidil Haram. Artinya begini, Syekh Nawawi Banten tadi hadirin, yang jenazahnya akan dipindahkan, sudah 100 tahunan. Ketika dibongkar itu jenazah masih utuh, seakan-akan jasadnya baru dikuburkan kemarin hari. Itu kekuatan apa? Rohani. Makanya 4 macam orang ini tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nasi sudah jadi bubur. 4 macam orang yang meninggal tanpa rohani, la ilaha illallah, habis harapan semua. Yang pertama adalah yang mati dalam keadaan musyrik, An-Nisa 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Syirik, menduakan Allah, mengakui ada kekuatan selain Allah, mengakui ada kehebatan selain zat Allah Ta'ala, ini tidak diampuni kalau mati dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, mati dalam keadaan kafir. Sekalipun ia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Hadirin, kalau ada orang punya kekayaan emas segede Masjid Darul Ma'arif, ini kira-kira berapa ton Pak Haji? Kira-kira berapa ton? Kalau ada orang punya kekayaan emas segini aja hadirin, dia punya emas segede Masjid Darul Ma'arif, tidak diputar lagi dengan bisnis, buka kuliner, buka showroom, buka ini, buka macam-macam.
Cukup hidup mewah sampai 7 turunan. Ali Imran 91, orang ini punya kekayaan emas sepenuh bumi, tetapi meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun mereka punya emas sepenuh bumi, walau iftada bih, dia mau bayar, dia mau tebus dosa-dosanya di akhirat dengan emas sepenuh bumi, tidak akan bisa, kata Allah. Ulaika lahum adabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada satu orang penolong pun untuk mereka. Yang ketiga, mati dalam keadaan murtad, naudzubillah. Estafet keimanannya lepas. Ini pun tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Habis harapannya. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi, dan siapa orangnya yang mencari agama ghairal islami dina, selain agama Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat merugi, menyesal. Yang terakhir lebih berat, hadirin. Orang yang mati dalam keadaan munafik akidah. Orang yang casingnya casing muslim, batinnya memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang yang zohirnya mukmin, hatinya memusuhi umat Islam dan agama Islam. Ini munafik akidah. Kalau mau dicontohin yang paling gampang, Pak, biskuit kongguan dalamnya rengginang. Ini munafik akidah. Hadirin, kita pernah diundang di mana gitu, habis pengajian Isya kayak di sini. Ustaz mampir bentar yuk ke rumah sama DKM. Kita disediain teh manis, disediain ini itu, ada biskuit kongguan. Kita udah siap-siap mengambil yang wafer kayak yang sandwich, pas dibuka rengginang. Ini namanya biskuit munafik. Hadirin, biskuit munafik kayak begini gambaran orang yang casing muslim tapi hatinya tidak beriman. Kalau yang nomor 4 ini, hadirin, bukan cuma dia berada dalam neraka, vonis dari bukan ulama. Ini vonis langsung dari Allah. Tetapi nerakanya paling bawah. Boleh dibuka dalam An-Nisa 145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fiddarkil asfali minan nar, berada pada neraka paling bawah. Walan tajidalahum nasira, dan kamu wahai Nabi tidak akan mendapatkan satu orang penolong pun untuk mereka, termasuk kamu sendiri. Jadi masalah kekuatan rohani dengan gizi dan protein tauhid, ibadah, ini penting sekali. Sampai Nabi Muhammad diturunkan 2 SK-nya tuh oleh Allah Ta'ala. 2 ayat diturunkan oleh Allah untuk Nabi tidak boleh berikan pertolongan dan syafaat untuk orang yang mati dalam keadaan 4 ini. At-Taubah surat ke-9 ayat ke-80, ayat ke-84. Ayat ke-80-nya itu, in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Wahai Nabi, kalau kamu nanti di akhirat memohonkan ampunan untuk mereka yang mati dalam 4 macam ini, Allah tidak akan terima doa engkau, permohonan engkau wahai Rasul. Alasannya apa ya Allah? Innahum kafaru billah wa rasulih, karena mereka orang-orang tidak beriman kepada Allah. Yang ayat 84-nya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wahai Nabi, jangan kamu solatkan ke atas salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Padahal kalau kita lewat kuburan, Pak, kuburannya ada tulisan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti itu kuburan orang Islam, bukan? Sunnah kita untuk doakan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, sekalipun kita tidak kenal mereka. Tapi kalau ternyata kuburan itu kita lihat komunitas dari yang begini, boleh kita angkat tangan? Haram. Pelecehan kepada Allah itu namanya. Sudah dilarang malah dilakukan. Para jamaah, ya. Nah, jadi kekuatan rohani sangat penting, Pak. Ini yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan. Para jamaah, pernah saya kan ngaji di Pakistan, di India nih, Pak. Dan alhamdulillah saya ngerti lah bahasa Amitabh Bachchan itu, Pak. Bahasa kuci-kuci hotah itu. Ada pembicaraan seorang dokter Hindu dengan salah seorang guru kami, salah seorang masyaikh kita. Kata
Kata si dokter Hindu begini, "मैं बहुत हैरान हो गया हूँ." Saya begitu herannya dengan kalian. जब तक आपका रब है जो अल्लाह ताला के नाम बिल्कुल नजर दे सकता नहीं, padahal Tuhan kalian yang namanya Allah Ta'ala nazar de sakta nehi, nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi kenapa halanke ya आपका रब बिल्कुल नजर नहीं दे सकता, लेकिन आपका ईमान दिल के अंदर में बहुत पुख्ता है. Ngerti Pak? Hadirin, kata si dokter ini, saya terheran-heran. Kalian orang Islam ini aneh. आपका रब बिल्कुल nazar de sakta nehi. Tuhan kalian yang namanya Allah tuh nggak bisa dilihat mata. हालांकि यो दूसरा मजहब है जो ईसाई के मजहब है, हिंदू के मजहब है, बुद्धा के मजहब है और majusi के मजहब है, kata dokter Hindu ini, padahal agama lain, mau Hindu, Kristen, mau Buddha, mau majusi, Tuhannya semuanya kelihatan. Orang Kristen Tuhannya gede-gede tuh, di mana di gereja-gerejanya, di patung-patungnya, bahkan di Brazil yang pernah kesambar petir sampai kebakar tuh berapa tahun lalu, di mana? Di Rio de Janeiro ya, sampai terbakar itu kan patungnya, itu kan besar-besar, patung Bunda Maria, patung Yesus. Kami pun agama Hindu katanya, di pura kami banyak sekali dewa-dewa kami gambarnya seperti itu, patung-patungnya. Orang Buddha pun demikian, orang Majusi penyembah matahari. Yang saya heran orang Islam Tuhannya nggak kelihatan, tapi kok kalian imannya kuat-kuat banget, sampai mau puasa, mau berjihad, mau haji, mau umroh, taat banget kalian menjalankan agama ini. Seperti apa itu pemahamannya? Kata guru kami, Dr. Saab, ye baat bahut umki hai, bahut unci hai, kata guru kami. Ini pembicaraan sangat dalam. Coba saya kasih contoh. Langsung aja deh Pak, bahasa Indonesianya Pak ya. Ribet juga nih, nggak ada air. Kata guru kami begini hadirin, wahai Pak Dokter, saya kasih contoh sama kamu. Yang saya sebagai orang Islam yakin akan benda ini, padahal benda ini nggak kelihatan. Yang Anda orang Hindu, Kristen, Buddha, ateis sekalipun pasti meyakini ada benda ini sekalipun nggak bisa dilihat oleh mata. Kata si dokter Hindu tambah kebingungan, penasaran, apa itu? Begini Pak Dokter, di rumah sakitmu ada nggak alat-alat canggih kedokteran? Ada. Berapa kali kamu menyaksikan orang sakarat maut? Sering. Baik, ketika ada orang sakarat maut, terdeteksi nggak sama alat-alatmu? Rohnya itu pergi kemana? Bentuknya roh itu seperti apa? Warnanya kayak bagaimana? Si dokter Hindu ini bilang, wah, ini ilmu besar bagi saya. Kamu yakin adanya roh Pak Dokter di dalam tubuhmu? Ya, saya yakin. Bisa dilihat? Tidak. Kamu yakin ketika Anda melihat di rumah sakit ada orang yang sakarat, masih ada rohnya ketika dia masih bergerak-gerak? Yakin. Kalau dia sudah meninggal, kemana rohnya? Enggak tahu. Tapi kamu yakin pernah ada? Iya. Coba Pak Dokter, angkat tanganmu, angkat kakimu, kedipkan matamu. Kamu masih bisa bicara? Bisa. Guru kami bertanya lagi, kenapa kamu masih bisa bicara? Karena saya masih hidup. Kenapa kamu masih hidup? Karena nyawa dalam tubuh saya, roh dalam tubuh saya belum terlepas, belum berpisah dari tubuh saya. Jadi saya meyakini adanya roh, padahal nggak bisa dipandang dari sinyal-sinyal kehidupan dalam diri saya. Saya masih bisa bernafas, saya bisa menggerakkan tangan, berucap, masih bisa memandang. Ini sinyal-sinyal kehidupan. Kata guru kami, demikian juga kami meyakini adanya Allah yang satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 10, bukan 300, hanya satu Allah Ta'ala. Dengan apa? Sinyal-sinyal kehidupan ini. Tidak mungkin mustahil matahari, rembulan, bintang, udara, sirkulasi daripada apa ini yang ada di dunia ini, pepohonan, airnya, semuanya tertata rapih. Mustahil kalau ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 100 Tuhan, mustahil. Hanya ada Allah. Itu yang kami dapati dalam Al-Quran surat Toha ayat kelima. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah. Si dokter berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, guru kami bilang, Bapak Dokter, sekarang kamu menjadi Islam, kamu bukan orang beriman yang baru, karena Anda sudah beriman di alam arwah. Si dokter ini terheran, masa sih? Iya.
Anda bukan orang Islam, bukan orang beriman yang baru. Anda sudah muslim, mukmin di alam arwah. Buka ayatnya yang tadi, Al-A'raf 172. Allah telah ambil persaksian kita semua di alam arwah. Kalau kita semua beriman, termasuk Anda Pak Dokter, termasuk saudara-saudara Anda, termasuk orang se-India, termasuk orang sedunia dari zaman Adam sampai kiamat, semuanya sudah beriman kepada Allah la ilaha illallah. Dia menitikan air mata hadirin. Para jamaah, masih boleh Ji? Tadi bilangnya setengah jam nih, masih kurang nih waktunya. Hadirin, kalau ditanya ada nggak orang yang mau hidupnya tidak enak? Nggak ada. Nih saya sampaikan hadisnya. Hadis ini derajatnya sahih. Sampai ulama-ulama yang strict dalam ilmu hadis pun menyatakan derajatnya sahih. Syekh Albani menyatakan sahih. Ulama-ulama Saudi menyatakan sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hambal nomor 18.534. Hadis ini menyatakan roh kita sudah terlepas dari jasad itu ada dua cara saja. Yang langsung dipentung, langsung dihinakan, dan yang langsung dipuji-puji dan mendapatkan doa malaikat maut. Serta mendapat kemuliaan-kemuliaan dari surga. Baik, begini. Nabi bersabda ketika beliau menceritakan proses nyawa seorang yang soleh dan tidak soleh. Nyawa yang rohaninya penuh dengan keimanan, dengan rohani yang kosong, melompong daripada nilai keimanan. Kata Nabi, innal abdal mu'min, seorang hamba beriman kalau dalam keadaan sakarat maut, maka ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, Allah kirim miliaran malaikat untuk mengerumuni si calon jenazah ini. Wujuhamu ka'anna wujuhamu syams, wajah mereka putih berseri seperti sinar matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, para malaikat ini membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wahanut min hanutil jannah, dan juga membawa minyak wangi dari surga. Ini proses terjadi hadirin ketika nyawa seorang akan diambil, yang tampaknya secara zohir anak, istrinya, tetangganya mengurusi jenazah, padahal di sebalik secara ghaib tidak kelihatan mata ada proses daripada cara yang ghaib dari Allah Ta'ala. Akhirnya datanglah kemudian malaikat maut. Berarti tadi yang miliaran adalah malaikat pengiring. Malaikat maut duduk dekat kepala si orang soleh yang akan meninggal dunia. Sebelum dicabut nyawanya, malaikat maut memuji kepada orang ini. Malaikat maut berkata, kata baginda Rasul, perkataannya sangat indah. Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratim minallahi waridwan. Wahai hamba yang soleh, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang penuh dengan keimanan dan amal soleh, aku cabut nyawamu sekarang. Keluarlah nyawamu kepada ampunan Allah dan keredoannya. Kemudian kata Allah Ta'ala, Allah perintahkan, kafankan dia dengan kafan dari surga. Ini masih bisa kejar, masih bisa kita kejar hadirin yang kayak begini hadis ini, supaya kita dapati kayak begitu juga dengan rohani yang kuat, yang baik. Akhirnya dikafankanlah dengan kain kafan surga. Anak istri, keluarganya, tetangganya sedang memproses ini, proses jenazahnya nih. Ya paling kain kafannya 30 ribuan semeter kan. Orang paling kaya pun nggak boleh kain kafannya terbuat dari sutra Pak, kalau dia orang Islam. Mubazir itu, mendingan kasih untuk anak-anak kita nih yang sedang hafal Quran. Tapi jangan dikasih mentahnya, ntar habis juga. Tahu aja. Hadirin. Nah, akhirnya Allah perintahkan dia diselimuti dengan kafan dari surga dan dibaluri dengan minyak wangi dari surga. Kebalikannya, orang tidak beriman, orang yang tidak terpenuhi daripada hatinya, rohaninya dengan keimanan dan ibadah kepada Allah. Ketika malaikat maut datang kepadanya dan miliaran malaikat, wajahnya hitam legam. Dan dikatakan oleh malaikat maut, ya ayah Tuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang menjijikkan, ukhruji ila ghadabim minallah, kembalilah kamu keluar menuju murkanya Allah dan marahnya Allah Ta'ala. Dia tidak diberikan kafan dari surga dan minyak wanginya, tetapi diambilkan kain karung goni yang berbau sangat apek, sangat bau hadirin. Akhirnya proses yang untuk orang beriman dulu, dibawalah ke langit pertama, dipegang oleh malaikat maut, tidak akan dilepas. Penduduk langit pertama dari malaikat yang jumlahnya miliar-miliar berkata, wahai malaikat maut, wahai para malaikat pengiring, ma'atyabur rih, ini harum sekali apa yang kau bawa. Kata malaikat maut, ini adalah orang soleh. Ini nyawa fulan bin fulan yang soleh. Ini rohani yang baik. Kemudian Allah perintahkan dibukakan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh.
Setiap penduduk di langit kedua, pertama, ketiga, terus sampai ketujuh menyatakan, ini bau apa yang sangat semerbak. Kami tidak pernah menemukan bau yang lebih harum daripada minyak kasturi sekalipun. Ini bau sangat hebat. Kata malaikat maut, ini orang soleh, ini rohani yang baik. Hadirin, jumlah malaikat yang berada di langit kedua, langit pertama yang tadi saya sebutkan jumlahnya miliar-miliar, di langit pertama dibanding dengan malaikat di langit kedua, malaikat di langit pertama jumlahnya kayak seujung jari saya ini Pak. Sedangkan malaikat di langit kedua jumlahnya seperti hamparan bumi ini. Nanti penduduk di langit pertama dan kedua digabungkan seperti ujung jari ini. Langit ketiga malaikatnya jumlahnya bukan miliar-miliar lagi tapi triliun-triliun. Seperti itu juga malaikat langit pertama sampai ke-6 digabungkan seperti ini. Malaikat yang berada di langit ketujuh seperti jumlahnya hamparan bumi yang sangat luas ini. Dibanggakan sampai ke langit ketujuh. Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Wahai malaikatku, letakkan nyawa ini di tempat penyimpanan nyawa orang-orang beriman di illiyin. Jadi kalau kita meninggal saja hadirin, kalau iman ini tetap baik, rohani ini tetap baik hadirin, nyawa kita dikumpulkan langsung bertemu dengan Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan baginda Adam, dengan baginda Ibrahim, dengan para sahabat yang mulia, dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang kesolehannya sudah teruji dari abad ke abad hadirin. Ini yang mau kita perjuangkan. Baik, sebelum saya lanjutkan, keadaan fakta terbalik orang tidak beriman. Kata malaikat Allah Ta'ala, bungkus dia itu dengan kain goni yang sangat apek. Dibawalah ke langit pertama. Penduduk langit pertama dari malaikat semuanya menyumpalkan hidung-hidung mereka hadirin. Kata mereka, wahai malaikat maut, ini bau apa yang sangat menjijikkan. Kami tidak pernah mencium bau seperti bau ini. Lebih bau daripada bangkai hadirin. Akhirnya malaikat maut katakan, ini nyawa orang yang tidak beriman. Ini nyawa orang yang rohaninya kosong melompong daripada tauhid. Ini nyawa orang yang tidak punya nilai ibadah sedikit pun. Dari situ Allah katakan, jangan bukakan pintu langit pertama, kedua sampai ketujuh. Lemparkan nyawanya ke dasar bumi yang ketujuh. Letakkan nyawanya dalam sijin. Jadi orang-orang yang rohaninya tidak ada iman la ilallah, ketika meninggal hadirin, dilemparkan nyawanya di sijin. Disitulah bertemu dengan Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya hadirin. Ini masih bisa kita kejar hadirin. Baik, kita kembali yang kepada rohani yang baik. Akhirnya Allah firmankan, wahai malaikat mautku, letakkan nyawa. Ini secepat kilat itu juga prosesnya. Dari langit ketujuh secepat itu juga. Allah katakan, letakkan dia ke kuburnya. Karena akan diproses lebih lanjut oleh malaikat, dua orang malaikatku, Mungkar dan Nakir. Datanglah Mungkar Nakir. Didudukan. Ditanya, wahai bapak, man rabbuka? Jawabnya lantang, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa ma dinuka, apa agama? Islam. Mau apa lu? Jawabnya lantang berani hadirin. Ini siapa? Wajah siapa? Jadi di alam kubur itu dihadapkan wajah baginda Rasul. Di Iliyin kita sudah ketemu tuh, kalau kita meninggal sudah ketemu dengan Nabi. Insya Allah roh kita bisa menjawab. Ya. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, akhirnya ditanya lagi, ini siapa? Itu Nabi kami, Nabi Muhammad. Apa yang kamu pelajari? Saya baca Quran. Setiap Ramadan saya khatam minimal sekali. Saya pelajari hadis, saya pelajari ilmu agama. Maka hadirin Allah katakan, wahai hamba-hambaku ini orang khusus. Gantikan daripada apa? Bajunya daripada baju surga. Ganti itu kain kafan yang murahan. Allah katakan itu tempat tidurnya apaan? Tanah liat kayak gitu. Kasih tempat tidur dari surga. Di alam kuburnya. Hadis yang sahih. Kemudian kata Allah, iftahu lahu baban minal jannah. Bukakan satu pipa saluran menuju kuburannya. Jadi setiap kuburan orang-orang soleh ada saluran dari pipa-pipa surga hadirin. Disitulah terhembuskan surga dengan air conditionnya, dengan harum-harumannya ke setiap kuburan orang Islam. Kemudian Allah katakan, secara zohir cuma 1 meter kali 2 meter kuburannya. Padahal Allah katakan, jadikan kuburannya sejauh mata memandang. Akhirnya setelah malaikat Mungkar Nakir selesai memproses itu, datanglah kalau jenazahnya laki-laki soleh. Datang orang-orang yang soleh, wajahnya, pakaiannya cakep, bersih, harum. Kalau jenazahnya wanita yang solehah, datanglah orang-orang sangat cantik dengan pakaian yang baik, yang sangat harum. Si jenazah berkata, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburanku? Kata mereka, kami adalah amal solehmu. Bapak ibu sekalian, puasa kita, sholat kita, haji kita, tahajud kita, sodakoh kita akan menemani kita di alam barzah, di alam kubur Pak.
Tapi dari situ hadirin, si jenazah berkata, ya Allah, kalau di dalam kubur aja udah enak kayak begini, ngapain saya berlama-lama di kubur ya Allah? Cepatkan bangkitkan hari kiamat supaya saya bisa berkumpul dengan anak istriku kembali. Lihat ucapannya. Seorang yang soleh masih memikirkan anak istrinya di alam kubur. Tetapi berbanding 360 derajat, Allah lemparkan nyawanya sampai ke dasar bumi ketujuh. Kemudian diambil lagi, diletakkan di kuburnya. Datanglah malaikat mungkar nakir, ditanya, man rabbuk wa madinu, ini siapa wajahnya Nabi Muhammad? Dijawab ngap-ngapan, enggak tahu, enggak tahu. Dipukul sama malaikat mungkar nakir dengan palu dari besi ke keningnya ini, dia teriak sekuat-kuatnya. Semua makhluk bisa mendengar kecuali syaitan dan jin, kecuali manusia dan jin. Akhirnya Allah katakan, ini hambaku tidak punya keimanan. Ganti bajunya dari api neraka. Di kuburnya udah tersiksa kayak gitu. Berikan tempat tidur dari api neraka. Buka saluran pipa itu supaya panas dan bau sengak. Bau apa tuh? Bau busuknya neraka. Masuk ke dalam alam kubur orang-orang yang tidak punya rohani kebaikan. La ilaha illallah ini. Akhirnya datanglah orang-orang berwajah buruk, berwajah yang sangat jelek, baunya sangat menyengat. Si jenazah ini hadirin berkata, kamu siapa? Kami adalah amal-amal burukmu di dunia. Kebalik perkataannya dari orang beriman. Dia berkata, kalau begini susahnya dikubur ya Allah, apalagi di neraka nanti. Kalau gitu enggak usah engkau bangkitkan hari kiamat. Biar aja deh saya nerima siksa di kubur ini. Kalau di kiamat nanti lebih apa? Lebih berat. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Maka sisa hidup kita sama-sama Allah kita pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Termasuk saya yang bicara, termasuk Anda yang mendengar. Yang terbaik adalah bukan yang berbicara atau yang mendengarkan saja atau yang cuma hadir dalam majlis ilmu, tetapi yang terbaik juga adalah orang-orang yang dia mengamalkan setelah dia mengetahui ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala jadikan kita, keluarga kita, anak istri kita, dan seluruh manusia Allah kasih hidayah. Sehingga di akhirat kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mendapat syafaat beliau, mendapat syafaat para nabi, dan negeri kita Indonesia dijauhkan daripada musibah, malapetaka, bencana, dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Al-afu minkum. Kita tutup saja dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.